Kita, apalagi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kita punya hubungan yang sangat membebaskan diri kita, yaitu hubungan dengan Allah. Hari demi hari itu kita harus merasa ada getaran, merasa semakin dekat. Hari demi hari harus seperti itu, atau at least paling tidak kita menyadari satu saat kita akan ketemu Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk lebih baik, ya. Continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Ini karena apa? Kita tahu relasi kita dengan Allah. Tadi kembali lagi pada konsep Syawal, bahwa kita semakin bertakwa, ini adalah konsep dengan Allah. Yang kedua adalah konsep hubungan dengan kedua orang tua. Ini selalu saya tanamkan pada mahasiswa. Karena apa? Sukses itu rasanya berat kalau kita tidak mendoakan kedua orang tua, tidak minta maaf pada kedua orang tua, dan tidak memaafkan kedua orang tua. Ini konsep yang menurut saya luar biasa. Bahkan saya sering kalau saya lagi merenung ya, saya masih clear, masih jelas sekali. Saya usia 7 tahun. Ya. 7 tahun itu saya dituntun oleh bapak saya. Waktu itu dituntun diajak ke Pusara Eyang. Lalu ayah saya cuma ngomong, ayo kita bersihkan pusara itu. Saya bersihkan pusaranya. Lalu kemudian kita duduk bersimpuh di pusara dan kita berdoa. Saya lihat bapak saya berdoa seperti itu. Dan itu saya sangat merinding, kenapa? Karena pada saat ini saya pun mengambil posisi yang sama. Ya, saya berjalan menuju ke pusara ayah saya dan di situ saya bersama anak saya, laki-laki. Lalu kita duduk. Saya langsung berpikir, bapak saya itu tidak banyak mengatakan, kamu besok seperti ini ya kepada bapak. Enggak. Tapi sikap, perilaku menjadi nasihat. Ini yang luar biasa bagi para dosen. Dosen ini uswatun hasanah. Kita harus jadi contoh. Ya, jadi begitu saya melihat itu, luar biasa. Kalau kita lihat ibu kita apa yang harus kita tanamkan? Sosok solusi. Kita lagi susah ya, kalau saya masih ingat TK itu saya kalau ditinggal itu nangis dulu TK. Ditinggal nangis, saya lari cepat-cepat pulang ke rumah. Kesel rasanya karena ditinggal. Lalu saya lihat ibu saya cuma senyum, terus meluk. Rasanya jadi solusi. Nah, hari ini kita dititipkan yang namanya cinta tanpa syarat. Ya, kita dititipkan unconditional loving oleh ibu kita. Supaya apa? Rahmatan lil alaminnya lebih luar biasa. Jadi kita kemudian menebarkan kebaikan. Sering-seringlah berkomunikasi dengan ayah bunda kita, meskipun ada atau tiada. Ya, karena apa? Karena di sini sebetulnya kita membangun energi-energi positif. Inspirasi-inspirasi hebat itu lahir di situ. Kemudian yang ketiga adalah pasangan. Wah, ini juga syukur. Kalau kita membangun syukur, maka kita melihat pasangan kita jangan nuntut terlalu berlebihan. Kalau kita menganggap pasangan kita itu top marko top, jos marko jos, maka nanti yang terjadi apa? Begitu ada salah sedikit, kita rasanya kesel, marah, jengkel. Tapi kalau kita di situ berpikirnya, saya ini adalah solusi. Itu harus kita tanamkan sehingga apa? Pasangan kita ada sedikit kebaikan, kita rasanya bersyukur. Kan tema kita harus jadi orang yang senang bersyukur. Akhirnya kita menjadi sangat bersyukur dan itu nular. Ya. Saya pernah dulu diajak Pak Punang ya nginep di salah satu keluarga di Australia, namanya Profesor Sidner. Waktu itu saya ikut kursusnya. Terus, Prof siapa? Sorry bukan Sidner. Profesor dia dari UGM. Tapi terus jadi profesor di Melbourne. Nah, terus setiap kali mau tidur, dia peluk dulu istrinya, dia peluk anaknya, ya. Saya ngelihatnya aja rasanya seneng. Ini harus dipraktekkan ini. Saya sempat mikir seperti itu. Dan itu coba kita praktekkan. Lalu pagi juga seperti itu. Sehingga apa? Syukurnya ini memang mulai dari organisasi terkecil yang namanya
keluarga. Ya, jadi keluarga ini luar biasa. Harta yang paling berharga, disuruh nyanyi ya. Ini harta yang paling berharga itu adalah keluarga, ya. Jadi kita harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Nah ini saya kira kunci nih, pasangan, ya. Kemudian siapa? Anak-anak kita. Kalau kita mau korupsi, kita ingat apa nanti kata anak-anak kita kalau kita ketahuan korupsi. Ya, ini membuat kita itu jadi solid bersama keluarga kita. Ya, keluarga kita akan menjadi kita akan menjadi pribadi yang cerah, yang cerdas, mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan. Dan yang terakhir adalah kita harus membangun hubungan dengan orang-orang lemah. Seorang profesor psikologi dari yang cukup terkenal, siapa itu namanya? Stephen Covey, ya. Stephen Covey itu punya anak perempuan semua kabarnya, hidup di barat, ya. Tapi anak-anaknya semua itu yang luar biasa sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Dia selalu datang pada bapak ibunya. Yang kedua adalah tidak pernah terkena pergaulan bebas. Jadi dia itu menikah dapat laki-laki juga baik. Nah terus apa rahasianya? Apa sih rahasianya? Dia ditanya nih Profesor Stephen Covey. Lalu kemudian Profesor Stephen Covey itu menjelaskan bahwa saya sering mengajak pergi calon mantunya. Jadi menseleksi itu dia menseleksi calon mantu. Caranya gimana? Kira-kira caranya gimana? Apakah calon mantunya mentraktir atau gimana kira-kira? Hormat, cium tangan. Yang diamati Stephen Covey adalah dia itu melihat calon mantunya bersikap pada orang-orang lemah, pada pelayan restoran, ya, pada tukang parkir. Nah, sikap itulah yang diamati oleh Stephen Covey. Jadi kita itu belajar menghargai orang-orang lemah yang powernya serendah-rendahnya. Powerless people, powerless person. Sementara kita seringkali lupa, kita seringkali mengucapkan kata-kata kasar ketika jengkel sedikit dengan pembantu kita, dengan driver kita, karena dia pasti nggak melawan. Nah ini saya kira yang perlu kita hati-hati. Ya, jadi orang-orang lemah, ya kita naikkan betul syukur kita sehingga kemudian kita akan bisa membangun relationship dengan kelima hal tadi. Insya Allah ya kita itu akan menjadi pribadi yang paripurna, mengimplementasikan ketauhidan kita secara sosial dengan siapa? Kedua orang tua, pasangan, anak-anak, dan orang-orang lemah. Dan termasuk semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita betul-betul menjadi rahmat bagi kehidupan. Dan kuncinya adalah apa? Kuncinya itu kalau saya amati, kebetulan saya kan sering ini, Bu Mega sering memberikan konseling. Itu selalu problem utama adalah syukur. Enggak tahu kenapa. Selalu problem awal itu syukur, dia enggak bisa menerima dirinya apa adanya, ya, sehingga kemudian muncullah problem-problem. Ya. Yang kedua adalah tidak koneknya antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi kalau pikiran sama perasaan udah mulai enggak match, itu kita harus hati-hati. Karena apa? Nanti akan terjadi istilahnya apa? Disonansi kognitif. Ya. Jadi kita mengalami. Nah ini kita mulai hati-hati, kita leading self, kita memimpin diri kita sendiri, modalnya adalah dengan bersyukur. Ya, kita tingkatkan syukur kita. Kalau perlu sampai adrenalin kita bergetar. Kita bisa merasakan bahwa setiap tarikan nafas kita itu membuat tersimpan syukurnya di paru-paru, sebarkan ke seluruh tubuh, bahkan kasih perintah, tolong di-save. Di-save ke dalam sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita itu mudah bersyukur. Dan kita akhirnya yang ketiga adalah kalau kita bersyukur maka nanti yang ngucapin alhamdulillah bukan hanya lidah kita, bukan hanya mulut kita, tapi seluruh sel tubuh kita, DNA kita, adrenalin kita itu mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur. Dan yang ketiga kalau kita udah bersyukur, tadi Pak Dekan mengatakan nikmat ditambah. Kalau nikmat ditambah apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah paru-parunya nggak kuasa nampung syukur. Kita nih nggak kuasa lagi, ternyata nikmat Tuhan itu berlipat-lipat. Fabiyayi ala rabbikum matukaziban. Jadi nikmat mana yang kita dustakan? Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mudah mendoakan orang lain. Ya, karena tadi banyak nikmat Allah, kita jadi makelar cintanya Allah. Jadi masuk, kita nggak mampu menampung, sebarkan pada kedua orang tua, pada pasangan, pada anak, pada teman-teman, ya, pada fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga akhirnya organisasi ini menjadi organisasi yang penuh kenikmatan dan keberkahan. Karena apa? Karena semua orangnya itu bersyukur. Ya, bersyukur itu memang luar biasa. Dan itu harus terus kita praktekkan. Dan jadilah kita pribadi greatness, pribadi yang setiap tarikan nafas kita syukurnya tidak hanya untuk kita sendiri, kita sebarkan. Dan uniknya apa? Kalau kita mendoakan orang lain, kita ternyata menuai keberlimpahan dari doa-doa kita. Jadi kita udah mendoakan orang lain karena kita udah penuh nih, lalu kita menuai doa-doa kita. Akhirnya kita terjebak pada rasa syukur. Ingat penelitian, bukan penelitian ya, hasil pengamatannya Google, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bersyukur daripada pinter. Bersyukur ini identik biasanya dia bejo. Ya, Pak Bejo ada di sini? Pak Bejo. Jadi bejo, syukur, ini dekat sekali. Karena pernah ada penelitian, namanya Richard Wiseman, ya, itu pernah meneliti 400 orang. Dia melihat ini 400 ini kok apes terus. Yang 400 ini bejo terus. Lalu diobservasi. Ternyata ada generic pattern, ya, ada pola-pola umum. Salah satu pola umum yang paling penting untuk orang yang sukses adalah bersyukur. Itu secara empirik, ya. Tadi kalau Pak Yaya secara spiritual, ya, keyakinan kita pada yang di atas. Tapi ternyata secara empirik juga mengatakan demikian. Jadi saya kira nggak usah ditunda-tunda lagi, ya. Jadi mulai hari ini putuskan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau kita berada di satu persimpangan jalan, kalau bahasa komunikasi internal, itu kita nih kan sebetulnya respon kita terkait dengan stimulus nih, banyak stimulus. Hari ini saya bisa marah, hari ini saya bisa sedih, hari ini saya bisa kecewa, dan hari ini saya bisa bersyukur. Lalu mau pilih yang mana? Kalau kita tahu bahagia dan keberlimpahan jiwa itu penting, maka putuskan untuk mengakses stimulus bersyukur. Jadi seperti Bapak Ibu mungkin ada yang tidak mendengar suara kipas, tapi kipas itu tetap berbunyi. Ya, ini artinya apa? Ini kan pilihan aja nih, saya mau dengerin suara kipas apa enggak. Ini masalah stimulus tadi. Jadi sekarang pilih-pilih aja nih. Hal-hal yang paling membuat kita bersyukur, maka akhirnya sikap, perilaku kita itu akan menjadi abundant person. Kemudian kita mudah mengubah mindset. Dunia jadi indah hanya kita change our mindset. Kita hanya merubah cara berpikir kita. Maka hari Senin itu yang dirindukan oleh para dosen dan tendik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY. Bu Meika ini kalau sama hari Senin rindu. Ya, pengen Senin gitu ya, Pak Yaya ini pengen Senin, Pak Suryo ini pekerja keras proses ya, pengen ketemu Senin. Jadi kita tuh kan aneh sebetulnya kenapa hari Senin malah biduran, malah alergi, lalu ke dokter cari surat dokter supaya nggak masuk. Nah ini kan sebetulnya hanya mengubah cara berpikir. Sama halnya dengan apa? Sama halnya dengan ketika mahasiswa baru ya lagi latihan pidato, bicara di depan publik, kenapa ada orang-orang yang ketika bicara di depan 100 orang, itu dia stres, ya, deg-degan, lalu apa yang mau disampaikan lupa. Lalu kalau ditanya, kenapa kamu deg-degan stres? Karena itu loh, 100 orang audiensnya. Lalu kemudian ada orang yang lain, lalu dia bicara. Dan ketika dia bicara, dia sangat menikmati saat-saat dia berbicara dengan banyak orang. Loh kan sekarang kita bicara fenomenanya sama nih, sama-sama ada 100 orang, yang satu stres, yang satu happy, menikmati. Inilah yang namanya
respon. Ya. Nah, ini juga ada penelitian yang mengatakan 90% orang sukses itu bukan karena situasinya. Banyak orang mengatribusikan, kenapa kamu gini? Karena kampusnya begini. Kenapa kamu gini? Karena dosennya begini. Nah ini masalah respon. Jadi sebetulnya orang-orang sukses adalah orang-orang yang bisa merespon secara benar. Jadi 90% penyebab kesuksesan adalah pada how to respond. Situasinya bisa kayak apapun ya. Ini sekarang pandemi, ini sekarang lagi begini, ini sekarang lagi begini. Nah sekarang Anda mau sukses apa enggak sukses? Jadi keputusannya sekali lagi pada how to respond. Bagaimana kita merespon. Nah respon-respon positif itu muncul karena tangki syukurnya penuh ya. Bagaimana caranya? Bangun tidur, habis sholat tahajud atau sholat sunat subuh, ingat-ingat hal yang paling membuat bersyukur. Kalau perlu bercermin. Saya ketika bercermin tidak gemes-gemes sama saya pakai ini, jadi saya gemes terus. Gitu kan? Karena apa? Menggemaskan kan ini ya. Nah, sampai saya gemes dengan diri kita sendiri. Kita senang lihat kita sendiri. Maka akhirnya apa? Syukurnya meningkat. Mandi juga gitu, rasakan sensasi air ya. Terus ngucapin terima kasih sama wajah kita, sama jantung, paru-paru, dan lain-lain. Akhirnya keluar dari kamar mandi apa? Bersyukur lagi. Jangan ketika lagi mandi, ini yang paling dilarang adalah mandi mikir Scopus ya. Jangan sekali-kali mandi mikir Scopus, stres nanti. Jadi mandi itu nikmati. Ya, jadi ini yang kalau dalam konsepnya Oxford University, mindfulness yang Anda lakukan, itulah yang Anda hayati betul, rasakan, bersyukur. Ya. Nah ini saya kira salah satu trik ya, kunci-kunci untuk terus bersyukur. Jadi kita ini kan lebih mudah intinya. Kalau nyuruh orang bersyukur, nyuruh orang baik, nyuruh orang optimis itu jauh lebih susah. Jadi sekarang kuncinya adalah pastikan dulu nih kita optimis. Pastikan dulu nih kita bersyukur. Pastikan dulu hati kita peaceful, hati kita damai. Pastikan kemudian kita menjadi seorang pejuang, seorang yang fighter ya. Jadi ini menjadi salah satu rahasia penting beberapa perusahaan multinasional saat ini, terutama nanti kalau kita mau sharing pada mahasiswa kita, bahwa mereka sukses itu karena mereka punya spiritualitas. Google itu membayar seorang spiritualis, namanya siapa? Chad Meng Tan. Dia undang, lalu spiritualis itu dijadikan posisinya sederajat dengan direktur, khusus menangani happiness dan greatness. Jadi happiness dan greatness itu harus dibangun secara kreatif. Jadi kalau dia itu memulai kerja, dia selalu mengajak karyawannya memikirkan satu hal dulu yang paling membuat dia bersyukur hari ini. Lalu dia merasakan, lalu dia bersyukur betul, senang. Gelombangnya itu udah gelombang kalau bahasa EEG di rumah sakit itu ada gelombang beta, alfa, theta, delta. Jadi turun ke gelombang alfa. Begitu ke alfa dia senang, bahagia gitu ya. Ini kan tersimpan ini, energinya tersimpan. Nah terus setelah itu disuruh buka mata oleh Chad Meng Tan. Apa perasaan kamu di tempat kerja? Oh senang, saya sangat senang. Senang bukan karena fasilitas, tapi karena apa? Karena tadi dia bersyukur. Yang kedua apa? Yang kedua sekarang coba kalau kamu pengen lebih senang lagi, kamu doakan diam-diam temanmu yang ada di situ. Saya diam-diam mendoakan Bu Retno. Boleh nggak Bu Retno? Boleh ya, saya doakan Bu Retno. Kemudian kita pindah doakan yang lain. Bahkan doakan semuanya, karena kita sebetulnya punya konsep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan harusnya menghadirkan hati. Ini luar biasa. Mungkin dulu kalau ada Pak Gita, saya pernah jajaran sama Pak Gita di Masjid Nabawi ya. Saya nggak tahu apakah Pak Gita waktu itu memperhatikan saya, baju saya itu basah semua. Basah kenapa? Saya waktu itu cuma satu mikirin orang-orang yang ke Masjid Nabawi itu yang dicari apa sebetulnya pertama. Lalu saya melihat, oh dia mencari keridhaan Allah. Lalu saya berdoa, saya sampai mendoakan orang-orang yang datang ke Nabawi, kok tiba-tiba ketika saya buka mata, ini basah semua. Saya pengen belajar dari siapa? Para pemimpin. Belajar dari Rasulullah ketika di akhir hayatnya dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Jadi kita bicara orang lain.
Kita belajar untuk menuntaskan persoalan diri kita, lalu kita mulai memikirkan kehidupan. Saya kira orang-orang yang memikirkan kehidupan, para dosen, ketika dia berdiri di depan kelas, maka dia bukan berpikir, wah kalau MM nih HR-nya gede ya Bu Arni ya, kalau S3 HR-nya gede, wah itu boleh, tapi levelnya sama dengan kucing. Kalau kucing dikasih ikan asin, dia senang datang, disiram air, dia lari. Nah, kita harus naikkan ke level yang namanya cinta tanpa syarat. Masuk ke ruang kelas, maka saat itu hayati betul dan pikirkan. Dari sinilah akan lahir pemimpin-pemimpin besar bangsa kita masa depan. Mudah-mudahan yang kita lakukan meskipun kecil, ini bermakna buat kehidupan. Saya kira ini adalah energi. Ya. Energi itulah yang membuat sekecil apapun, dia bisa menggetarkan langitnya Tuhan. Karena kita ikhlas, karena kita khusyuk, karena kita betul-betul fokus pada silaturahmi. Kalau bisa, Pak Yaya, kalau rapat kalau bisa nggak usah ada agendanya deh. Agendanya apa? Silaturahmi, supaya khusyuk ya, supaya ikhlas. Jangan agendanya akreditasi. Enggak, ini guyon. Tapi sebetulnya supaya apa? Supaya kita fokusnya pada silaturahmi. Ketemu itu, kita menghargai orang, karena setiap orang itu sebetulnya lebih mahal daripada alam semesta. Orang itu, kalau dulu saya pernah diskusi dengan seorang ahli filsafat, orang itu harganya lebih tinggi dari alam semesta. Sehingga kalau Anda menghargai OB, Anda menghargai orang-orang kecil, itu getarannya luar biasa ke sana. Lebih mahal itu. Dan kita lupa, kita seringkali malah meremehkan. Oh OB, oh ini. Nah itu saya kira itu harus kita hilangkan, dan setiap orang itu harus bisa memaknai, ya, memaknai dirinya dan kehidupan. Hargai diri kita, apresiasi kita dengan syukur, lalu kita sebarkan syukurnya pada kehidupan. Saya kira mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua, dan itu adalah nasihat buat diri saya sendiri. Terima kasih. Baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala keterbatasan dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.